Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang granitoid di Kalimantan. Anggota kelompok 2 adalah Endra Dwi Saputra, Esther Istianto, Fajar Oktavianto, Fatimah Zahra, Fatwa Ma'ruf Wismunandar, Ferry Setiawan, Vika Talenta Sada, Fernanda Pungki Ratnasari, Habib Ramadan, Hidayat Sri Kumporo Mufti, Ignatia Kristiana Julindra, Ina Sania Maharani, dan Kevin Hafid Pradipta. Outline presentasi kelompok kami adalah yang pertama, jenis dan komposisi batuan, yang kedua lokasi, yang ketiga umur, yang keempat genesa, yang kelima potensi, dan yang keenam cekungan yang tersingkap. Persebaran granitoid di Kalimantan berada pada 4 kompleks granitoid yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah kompleks Natuna Sanggau. Pada umumnya, kondisi geologi di Natuna termasuk ke dalam sistem granit Asia Timur yang merupakan batuan dasar di wilayah barat Indonesia dan juga memberikan bentukan tinggian serta intrusi granit seperti di Pulau Natuna sendiri. Dapat dilihat bentukan intrusi yang berada sepanjang Sumatera dan Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari sabuk granit timah yang memanjang dari Thailand, Malaysia, Riau, Bangka Belitung hingga Kalimantan Barat. Nah, untuk Sanggau sendiri, daerah Sanggau juga berada di Kalimantan bagian barat, yang terdiri dari batuan beku pratersier, metamorf, serta batuan sedimen terdeformasi. Pembentukan struktural pada daerah Sanggau diperkirakan terjadi pada zaman Trias dengan deformasi yang berkaitan dengan subduksi dari batuan beku kompleks Embuoy. Salah satu jenis batuan yang ada di kompleks Natuna adalah metadiorit dan diorit. Metadiorit dengan komposisi titanit dan amfibol, diorit dengan komposisi klinopiroksen, biotit, amfibol, dan opak mineral. Selain kedua itu, ada juga batuan tonalit dengan komposisi kuarsa, biotit, amfibol, dan apetit. Lalu yang kedua, yaitu kompleks perbukitan Meratus. Kompleks perbukitan Meratus sendiri terdiri dari beberapa irisan tektonik yang terdiri dari amfibolit, gneis, kis, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga batuan oviolit yang terdiri dari batuan mafik sampai ultramafik yang terintrusi oleh granitoid, lalu tertindih secara tidak selaras dan memiliki kontak dengan sedimen vulkanik dari formasi Pitap. Pembentukan kompleks Meratus diperkirakan terjadi dari Jurasik Tengah sampai awal Kretasius. Untuk kompleks Meratus terdapat beberapa jenis batuan. Yang pertama yaitu diorit dengan komposisi hornblende dan plagioklas. Yang kedua granitoid dengan komposisi biotit dan plagioklas. Dan yang terakhir yaitu granodiorit dengan komposisi plagioklas, kuarsa, hornblende, dan K-feldspar. Berikutnya adalah kompleks pegunungan Swanar yang tersusun secara umum oleh batuan metamorf yang terintrusi oleh batuan granitoid yang juga berasosiasi dengan batuan vulkanik. Persebarannya dapat dilihat di peta geologi yang telah dibuat oleh Peters dan Sanyota pada tahun 1993. Kemudian untuk jenis-jenis batuan pada kompleks ini yaitu ada metatonalit yang komposisinya terdiri atas biotit, hornblende, plagioklas, dan juga kuarsa yang dapat dilihat di sayatan tipis yang direkam oleh Setiawan et al. Pada 2013. Kemudian ada juga granit yang terdiri atas K-feldspar dan kuarsa. Sayatan tipisnya direkam oleh Breitfield pada tahun 2020. Pada metatonalit disebut metatonalit karena terdapat seperti perlapisan yang merupakan hasil dari proses metamorfisme. Kemudian selanjutnya ada diorit yang terdiri atas kuarsa, plagioklas, biotit, klinopiroksen, amfibol, dan mineral opak. Sayatan tipisnya direkam oleh Henning et al. Pada 2017. Kemudian ada metagranodiorit, sama seperti tadi karena ada tekstur yang dihasilkan oleh proses metamorfisme, sehingga ada imbuhan meta pada awal penamaan batuannya. Batuan ini terdiri atas kuarsa, biotit, dan juga klor. Dan yang terakhir pada kompleks busur tersier Kalimantan Tengah, salah satu lokasi keterdapatannya ada di
kompleks Singkawang. Untuk geologi Diagonal sendiri terdiri atas granodiorit Manisabau yang kemudian diterobos oleh intrusi Sintang. Dapat dilihat pada peta geologi yang dibuat oleh Suwarna pada tahun 93. Beberapa jenis batuan yang terdapat di kompleks Singkawang antara lain ada cyanogranit yang komposisinya terdiri atas plagioklas, ortoklas, kuarsa mineral opak, serisit, dan juga kuarsa sekunder. Kemudian yang kedua ada monsogranit yang komposisinya terdiri atas plagioklas, kuarsa, biotit, mineral opak, dan juga epidot. Dan jenis batuan terakhir yang terdapat di kompleks Singkawang adalah altered granite. Penamaan ini di batuan ini dinamakan altered granite karena telah terjadi alterasi yang terlihat pada sayatan tipisnya. Tekstur batunya tampak teralterasi namun masih meninggalkan sifat granitoid, yaitu komposisinya yaitu masih terdapat kuarsa sekunder, mineral lempung, dan juga mineral opak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi tersingkapnya granitoid di Kalimantan. Granitoid di Pulau Kalimantan terbagi menjadi 4 kompleks, yaitu Kompleks Natuna Sanggau, Kompleks Meratus, Kompleks Pegunungan Suaner, dan Kompleks Busur Tersier Kalimantan Tengah. Kompleks Natuna Sanggau sendiri, granitoidnya tersingkap di Natuna, Semitau, Ketungau, dan Sanggau. Sementara Kompleks Meratus, granitoidnya tersingkap di Perbukitan Meratus, Lumo, Purui Dalam, Kintab, dan Rimuh. Granitoid yang ada di Kompleks Pegunungan Suaner tersingkap di Mensibau, Sepau, Ketapang, Menyukung, Karendan, dan Pesinduk. Sementara granitoid yang berada di Kompleks Busur Tersier Kalimantan Tengah tersingkap di Singkawang, Tawau, Sintang, dan Telen. Baik, kemudian Pulau Kalimantan sendiri telah mengalami evolusi tektonik yang cukup panjang, yang terdiri dari beberapa periode tektonik. Produk tektonik tersebut dapat dilihat dari peta zonasi tektonik Kalimantan oleh Sian DKK tahun 2022, di mana Sian membagi Pulau Kalimantan menjadi beberapa zona tektonik. Dari 4 kompleks distribusi granitoid di Kalimantan yang telah disampaikan tadi, salah satu daerah dengan keterdapatan granitoid yang cukup dominan berada di Kompleks Pegunungan Suaner di Kalimantan Barat. Nah, berikut beberapa dokumentasi lapangan singkapan granitoid di Pegunungan Suaner. Pada gambar A merupakan boulder granodiorit dan biotit granit yang tersingkap di daerah Sepau, timur kota Pontianak. Pada gambar B merupakan kenampakan sampel setangan granodiorit yang tersingkap di daerah Ketapang, sebelah tenggara kota Pontianak. Sedangkan pada gambar C merupakan singkapan granodiorit yang tersingkap berdekatan dengan singkapan pada gambar B di daerah Ketapang. Dan yang terakhir merupakan singkapan Monzu granit yang telah mengalami pelapukan tersingkap di daerah Sepau berdekatan dengan tersingkapnya singkapan pada gambar A. Yang selanjutnya adalah umur granitoid di Kalimantan. Yang pertama adalah granitoid Embowi kompleks berumur 251 sampai 263 dan 201 sampai 214 juta tahun. Pada zaman Permian sampai Triasik berdasarkan dating KAR. William DKK 1988 dalam Batara dan Su 2022. Kemudian ada Jagoi granodiorit berumur 208 sampai 240 juta tahun pada zaman Triasik berdasarkan dating uranium Pb zircon. Bradfeld DKK 2017 dalam Batara dan Su tahun 2022. Kemudian ada granodiorit berusia Jurasik ditemukan di Pegunungan Senner, antara lain Blabah granit berumur 186,7 juta tahun, Davis 2013 dalam Batara dan Su tahun 2022,
dan mentembah granit berumur 151,2 juta tahun Bradfeld DKK 2020 dalam Batara dan Su tahun 2022. Pada zona Kucing Long Pahangai memiliki granodiorit berusia kapur, antara lain Pueh granit yang berumur 78,6 sampai 79,7 juta tahun dan Menyukung granit berumur 125 juta tahun. Bradfeld DKK tahun 2020 dalam Batara dan Su tahun 2022. Di Pulau Kalimantan Selatan yaitu di zona Singkawang Swaner yang memiliki granitoid berumur kapur, antara lain Thorax Pauk yang berumur 11,5 sampai 130,8 juta tahun, dan juga Great Laur yang berumur 97,7 sampai 105 juta tahun. Kemudian granitoid berumur kapur lainnya yaitu juga dijumpai di zona Meratus, yaitu granit batang lalai dengan rincian umur granit 103,1 sampai 131,1 juta tahun, diorit 71,4 sampai 101,3 juta tahun, dan drasit yang berumur 109,8 sampai 112,4 juta tahun. Kemudian di umur yang lebih muda ada intrusi Sintang yang berumur Oligosen sampai Miocene, antara lain intrusi di Cekungan Melawi yang berumur 23 sampai 30,4 juta tahun lalu atau awal Miocene sampai akhir Oligosen, dan juga ada intrusi di Cekungan Ketungau yang berumur 17,9 sampai 16,4 juta tahun. Kemudian ke genesa, berdasarkan hasil plotting pada diagram tipe granit menurut Chappell dan White 1974 atau gambar bagian kiri, menunjukkan bahwa granit di Kalimantan memiliki karakteristik hampir sama atau transisi dari metaluminous ke peraluminous. Maka jenis granit di Kalimantan adalah tipe campuran, yaitu granit tipe E dan granit tipe S. Granit tipe E menandakan batuan induk dengan komposisi magma yang bersifat mafik sampai intermediate. Sedangkan granit tipe S menunjukkan bahwa batuan induknya berupa batuan sedimen atau kerak protolit. Selanjutnya, berdasarkan plotting dalam diagram indeks saturasi aluminium menurut CEN 1943 atau gambar bagian kanan, menunjukkan bahwa karakteristik batuan tersebar di metaluminous menuju peraluminous. Jika dilihat secara keseluruhan, tren dominan adalah ke arah peraluminous, meskipun ada jenis magma metaluminous, sehingga sampel batuan diklasifikasikan sebagai peraluminous dan metaluminous, dengan lingkungan tektonik mulai dari continental collision granitoid dan continental arc granitoid. Selanjutnya untuk pembentukan granitoid di Kalimantan terbentuk dalam beberapa periode magmatik dalam waktu geologi yang panjang. Untuk periode yang pertama yaitu periode magmatik Permian sampai Trias. Selama tahap magmatik Permian sampai Trias, granitoid terbentuk di lingkungan tektonik konvergen, yaitu aktif continental margin. Proses pembentukan batuan beku selama tahap magmatik berkaitan dengan proses subduksi yang membentuk busur vulkanik. Kemudian, pembentukan batuan beku dilanjutkan oleh proses kolisi. Menurut Hartono 1983, kolisi tersebut diduga sebagai ekstensi ke timur dari sutur Bentong Rauk yang membentang dari semenanjung Malaysia hingga Belitung pada Trias akhir, sehingga menghasilkan granitoid tipe S. Oke, selanjutnya adalah periode magmatik kapur awal hingga kapur akhir. Pada periode kapur, granitoid terbentuk pada tatanan tektonik aktif continental margin. Granitoid tersebut terbentuk akibat pengaruh proses subduksi antara lempeng timur laut atau protolaut Cina Selatan dengan Sundalen di bagian selatan yang menghasilkan batolit Singkawang. Proses subduksi pada periode ini berlangsung dalam jangka waktu dari kapur awal hingga kapur akhir. Pada periode kapur akhir, proses subduksi yang terjadi tidak hanya membentuk batolit, tetapi juga menghasilkan intrusi-intrusi kecil yang tersebar secara setempat. Menurut William DKK 1988. Subduksi tersebut menyebabkan lempeng timur laut secara terus-menerus bergerak ke arah selatan dan mengakibatkan protolaut Cina Selatan yang merupakan bagian dari kerak benua mengalami kolisi dengan kerak benua di bagian selatan atau Sundalen dan menghasilkan granitoid tipe S. Selanjutnya adalah periode magmatik Eosen hingga Miocene. Pada periode magmatik Eosen hingga Miocene, batuan granitoid yang terbentuk merupakan granitoid tipe I.
yang terbentuk pada tatanan aktif kontinental margin. Produk pembentukan batuan beku selama periode magmatik ini berkaitan dengan proses subduksi yang membentuk sabuk magmatik di Pulau Kalimantan. Salah satu produk dari proses tersebut adalah intrusi sintang. Proses subduksi pada periode Eosen hingga Oligosen melibatkan pergerakan blok kontinental Lusonia ke arah tenggara dan mengakibatkan subduksi pada lempeng laut Cina Selatan dengan Sundaland. Selanjutnya yaitu potensi. Potensi pertama pada granitoid Kalimantan yaitu mineralisasi PBZNCU Ag Skarn di Ruwai, Kalimantan Tengah, tepatnya pada pegunungan Skeppsbrunner. Area Ruwai tersusun oleh litologi berupa granit Sukadana, tonalit Sepauk, dan batuan gunung api Kerabai. Keterdapatan mineralisasi tersebut karena adanya intrusi. Secara mineralogis, Skarn Ruwai dibagi dalam dua kategori, yaitu mineral prograde yang dicirikan oleh adanya granit andradit, tinopyroxene wlastonite, serta mineral retrograde yang dicirikan oleh adanya epidot, klorit, kalsit, dan serisit. Gambar di kiri merupakan peta geologi area Ruwai. Kemudian potensi Ruwai Skarn ini terdapat dalam paper yang berjudul Geologi dan Karakteristik Jebakan Skarn PBZNCU Ag di Ruwai, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah oleh Pak Arifuddin Idrus dan kawan-kawan tahun 2011. Kemudian yang kedua, mineralisasi uranium. Berdasarkan eksplorasi oleh CEA Batam, mineralisasi uranium terindikasi ada pada batuan metamorf dan granit di pegunungan Sumber. Batuan metamorf yang berpotensi mengandung uranium merupakan batuan metamorf yang dipengaruhi oleh intrusi granit Sukadana yang mempunyai kandungan U, TH, Cu, Zn, Mb, Mn, dan W yang cukup tinggi. Sebaran batuan tersebut terdapat di daerah yang dibatasi oleh intrusi granit Giransa di Tumbang Manjul dan Kota Baru di Hulu Espino. Mineralisasi uranium berbentuk urat-urat yang berasosiasi dengan granit. Kemudian, indikasi dalam batuan metamorf berupa urat-urat sulfida yang mengandung uranium dapat diidentifikasi dengan anomali radioaktif dan geokimia. Potensi selanjutnya yaitu RII atau Rare Earth Element Placer Deposit. Eksplorasi dan penelitian terkait unsur tanah jarang di Indonesia sudah banyak dilakukan, yang salah satunya dengan memperhatikan adanya anomali radiometrik. Salah satu lokasi keterdapatan unsur tanah jarang yaitu berada di Kalimantan. Di Kalimantan, tepatnya di Ketapang, Kalimantan Barat, pada area aliran Sungai Pesaguan dan Kendawangan, ditemukan deposit placer dari mineral pembawa unsur tanah jarang. Batuan induknya yaitu granit yang berumur Kretasius awal pada kompleks Schwerner. Dapat dilihat dari gambar sebelah kiri untuk persebaran rare earth element dengan source rock atau batuan induknya berupa batuan granit. Hasil dari pemetaan radiometrik menunjukkan anomali radiometrik yang tinggi pada deposit placer di area batuan granitik. Monasit ditemukan sekitar 2-8% dari perhitungan sampel mineral berat. Di samping itu, zirkon juga ditemukan di beberapa tambang nasional di Kendawangan, Kalimantan Barat. Pada gambar sebelah kanan merupakan peta radiometrik thorium di Rangkung, Kendawangan, Kalimantan Barat. Dapat dilihat di sebelah timur laut pada peta, unsur thorium memiliki kandungan yang tinggi, yaitu sekitar 90 ppm. Dan seperti yang kita tahu bahwa kandungan thorium dan unsur tanah jarang pada batuan memiliki perbandingan yang linier. Dan juga untuk mineral zirkon merupakan salah satu mineral pembawa unsur tanah jarang. Oke, selanjutnya saya Ignacia Kristiani Julindra akan menjelaskan mengenai cekungan yang berada di atas basement di Kalimantan.
Di Pulau Kalimantan sendiri dapat ditemui beberapa cekungan, salah satunya adalah cekungan Barito. Cekungan Barito ini terletak di bagian tenggara dari Pulau Kalimantan dengan batas-batas wilayah berupa tinggian Meratus di bagian timur, kemudian di bagian utaranya dibatasi oleh tinggian Paternoster dan cekungan Kutai, kemudian di bagian barat dibatasi oleh paparan Sunda, dan di bagian selatan dibatasi oleh Laut Jawa. Cekungan Barito ini termasuk dalam sistem fisiografi pegunungan Meratus yang terbentang dengan arah barat daya timur laut dan juga dapat dijumpai di peta geologi Lembar Amuntai Kalimantan Selatan. Cekungan Barito ini juga terkenal sebagai salah satu cekungan penghasil minyak bumi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan bagian Tenggara yang sebagian besar termasuk dalam wilayah daerah tingkat 1 Provinsi Kalimantan Selatan. Cekungan Barito mempunyai luas penyebaran sebesar kurang lebih 75.000 km persegi dengan ketebalan batuan sedimen tersier sekitar 2.000 hingga 5.000 meter. Selanjutnya, jika ditinjau dari stratigrafinya, cekungan Barito ini tersusun atas batuan dasar berumur pratersier berupa batuan beku granitik dan andesitik serta batuan malihan yang terdiri dari perselingan batu lanau dengan batu pasir halus sampai kasar dengan sisipan konglomerat dan breksi yang mana termasuk dalam formasi pita. Kemudian di atas batuan pratersier ini diendapkan batuan sedimen tersier berupa formasi Tanjung, formasi Berai, formasi Walukin, formasi Dahor, dan endapan Quarter atau aluvium. Di mana kontak antara batuan dasar pratersier dengan batuan sedimen tersier itu tadi berupa kontak ketidakselarasan umur. Dan umur dari formasi penyusun cekungan Barito untuk sedimen tersier ini berkisar dari Eosen hingga Pleistosen. Dan untuk litologi penyusun masing-masing formasi akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, untuk formasi Tanjung yang berumur Eosen, ini terbagi jadi dua, yaitu Tanjung Bawah dan Tanjung Atas, di mana untuk Tanjung Bawah itu litologinya tersusun atas konglomerat, batu pasir, batu bara sebagai hasil endapan pantai Paralik. Sedangkan untuk Tanjung Atas, litologinya tersusun atas batu lempung, napal, dan batu gamping fosilan yang merupakan endapan laut dangkal. Selanjutnya adalah formasi Berai yang berumur Oligosen hingga Miosen awal, di mana formasi Berai ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Berai bawah, di mana litologinya tersusun atas batu gamping, batu lempung, dan napal. Kemudian di Berai tengah tersusun atas batu gamping masif, dan di Berai atas tersusun atas serpih, batu lanau, dan batu gamping dengan sisipan tipis batu bara. Kemudian yang ketiga ada formasi Warukin yang berumur Miosen awal hingga Miosen akhir, di mana formasi Warukin ini dibagi menjadi 3 juga. Untuk Warukin bawah, litologinya tersusun atas napal, batu gamping, serpih, dan serpih gampingan. Kemudian untuk Warukin tengah, litologinya tersusun atas napal, lanau, batu lempung, dan lapisan pasir tipis dengan sisipan batu bara. Dan yang terakhir untuk Warukin atas tersusun atas batu bara dengan sisipan lempung karbonat dan batu pasir. Kemudian ada formasi Dahor yang berumur Miosen akhir hingga Pliocene yang tersusun atas batu pasir kuarsa putih kurang padat, sebagian berupa pasir lepas dan terdapat sisipan lempung, lanau abu-abu, lignit, dan limonit. Kemudian yang paling muda ada endapan Quarter yang berupa aluvium. Secara umum, sedimentasi di cekungan Barito merupakan suatu daur lengkap sedimentasi yang terdiri dari seri transgresi dan regresi. Fase transgresi terjadi pada kala Eosen hingga Miosen awal dan disertai dengan pengendapan formasi Tanjung dan formasi Berai. Sedangkan fase regresi berlangsung pada kala Miosen tengah hingga Pliocene yang bersamaan dengan diendapkannya formasi Warukin dan formasi Dahor. Kemudian, struktur geologi pada cekungan Barito. Cekungan Barito sendiri merupakan cekungan muka daratan yang khas berhubungan dengan pelenturan kerak benua yang diakibatkan dari tabrakan lempeng kontinen Sunda dengan mikrokontinen paparan Paternoster yang terletak di atas kerak kontinen sehingga terjadi pencuatan tinggian Meratus. Di lereng barat Meratus terjadi proses pengerutan dan penurunan akibat pelenturan dari kerak benua sehingga di bagian ini terbentuk lapisan sedimen yang sangat tebal
dan terjadi pelipatan batuan sedimen model terbuka. Kemudian tektonik dari cekungan Barito sendiri merupakan bagian dari konfigurasi tektonik Kalimantan yang terdiri dari gaya regangan pada akhir Kapur hingga awal Miosen, yaitu fase sin dan post-rifting, dan gaya tekanan pada Pliocene hingga Pleistocene yang menghasilkan struktur patahan dan lipatan. Lipatan pada cekungan Barito pada umumnya berarah timur laut barat daya. Sesar yang terdapat di daerah ini berarah barat laut, tenggara, dan timur laut barat daya. Sesar yang ada berupa sesar naik dan sesar geser. Selanjutnya untuk cekungan Kutai. Cekungan Kutai sendiri merupakan cekungan di Indonesia yang berumur tersier dengan luasan area mencapai 60.000 km persegi dan ketebalan endapan 15 km. Pembentukan cekungan Kutai sendiri berkaitan dengan aktivitas tektonisme pada Eosen awal. Tektonisme tersebut akan menghasilkan rifting di Selat Makassar dan juga Laut Sulawesi dan menghasilkan morfologi berupa graben di sepanjang patahan ekstensi dengan arah northeast southwest di Eosen tengah dan sampai dengan Eosen akhir. Bersamaan dengan proses rifting tersebut terjadi juga proses subduksi kerak Samudra Australia pada kerak benua Asia yang menghasilkan pegunungan di Kutai. Selanjutnya, pada Miosen awal, graben yang telah terbentuk akan mengalami proses deposisi endapan atau sin rift dan kemudian terjadi pengangkatan akibat tektonik inversi pada Miosen tengah. Secara umum, cekungan Kutai sendiri terbagi menjadi Upper Kutai, Lower Kutai, dan juga North Makassar Subbasin. Cekungan Kutai dibatasi oleh Suikerbrood Ridge, Sangkuliriang Fault Zone di sisi utara, dan di bagian barat dibatasi oleh Embaluh dan Selangkai Group. Di sisi selatan berbatasan dengan Adang Fault Zone, dan terakhir di sisi timur dibatasi oleh Selat Makassar di antara tinggian Makassar serta garis pantai Sulawesi. Stratigrafi dari cekungan Kutai sendiri tersusun atas batuan sedimen yang berumur tersier dengan basementnya berasosiasi dengan batuan mafik, batuan beku mafik, dan juga batuan sedimen. Untuk urutan stratigrafi dari tua ke muda pada cekungan Kutai mengikuti urutan formasi Kiham Halok, formasi Atan, formasi Kedango, formasi vulkanik Sembulu, formasi Pamaluan, kelompok Bebulu, kelompok Balikpapan, kelompok Kampung Baru, dan juga kelompok Mahakam menurut Satyana 1999. Untuk potensi dari cekungan Kutai diketahui juga sebagaimana pada penelitian yang telah dilakukan, cekungan Kutai merupakan salah satu cekungan hidrokarbon yang berpotensi di Indonesia, baik untuk hidrokarbon konvensional maupun unkonvensional. Salah satu contoh potensi yang ada di cekungan Kutai adalah sumber daya alam berupa sumber daya geologi berupa batu bara. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Soleh Basuki Rahmat dengan judul penelitian batu bara di daerah Longiram dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Barat, diketahui bahwa diperkirakan terdapat 9 lapisan batu bara pada formasi Kampung Baru yang dengan lapisan tersebut memiliki ketebalan berkisar antara 1,2 meter hingga 3,4 meter dengan sumber daya batu bara tereka dengan batasan kedalaman 50 meter dan ketebalan minimal 1 meter adalah 30.538.562,27 ton. Dan untuk kualitas batu bara daerah penyelidikan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu batu bara formasi Kampung Baru dan batu bara formasi Toyo. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.